Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ulil ilmi darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi sadatis sadat. Amma ba'd. Kepada semua teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di kelas Nahwu, yakni kelas Jurumiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda i'rab rafa' yang berupa huruf wawu. Maksudnya lafadz-lafadz yang ketika i'rab rafa'nya ditandai dengan wawu. Langsung saja mari kita baca kitab matan jurumiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wawu, adapun huruf wawu, fatakunu maka ialah ada apa wawu, alamatan ialah jadi pertanda, lirraf'i bagi i'rab rafa', fi maudhi'aini di dalam dua tempat, fi jam'il mudzakkari salimi yaitu di dalam jamak mudzakkar salim, wa fil asma'i dan di dalam beberapa isim al khamsati yang 5. Wahia adapun al asmaul khamsah, abuka ialah lafadz abuka, wa akhuka dan lafadz akhuka, wa hamuka dan lafadz hamuka, wa fuka dan lafadz fuka, wa dhu malin dan lafadz dhu malin. Yang artinya adapun wawu menjadi alamat i'rab rafa' berada pada dua tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Maksudnya isim-isim yang jumlahnya ada 5, yaitu lafadz abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Nah, itu wawu menjadi alamat rafa', maksudnya lafadz-lafadz yang ketika i'rab rafa'nya ditandai dengan wawu itu ada 2, yaitu 1 jamak mudzakkar salim. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim ialah isim yang menunjukkan arti banyak yang ditambah wawu dan nun ketika i'rabnya rafa' dan ditambah ya dan nun ketika i'rabnya nasab atau jar. Contohnya seperti lafadz qara'az zaituna al-Qur'ana, yang artinya beberapa orang yang bernama Zaid membaca Al-Qur'an. Ini lafadz az-zaituna, ini jamak mudzakkar salim, menunjukkan arti banyak, artinya yang bernama Zaid ini banyak, minimal 3. Kalau hanya 1 itu namanya mufrad, isim mufrad, lafadznya zaitun, seseorang yang bernama Zaid. Zaitun itu seseorang yang bernama Zaid. Kalau 2 orang bernama Zaid itu namanya isim tasniyah, lafadznya zaidani. Kalau 3 orang atau lebih bernama Zaid itu namanya jamak mudzakkar salim, lafadznya zaituna. Nah,
Lafadz zaiduna atau jamak mudzakkar salim ketika i'rabnya rafa ditandai dengan wawu. Jadi wawu menjadi alamat rafa yang pertama bertempat pada jamak mudzakkar salim. Setiap lafadz yang dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim ketika i'rabnya rafa ditandai dengan wawu. Huruf akhir dari lafadz yang dijamakkan tadi ditambah wawu dan nun. Wawunya tersebut wawu yang menjadi alamat rafa. Kalau nunnya itu pengganti dari tanwin ketika mufrad. Itu yang pertama. Yang kedua, wawu menjadi alamat rafa. Yang kedua terdapat pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah, isim-isim yang jumlahnya ada 5 dan ini sudah tertentu lafadznya abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin. Ini sebetulnya yang menjadi asmaul khamsahnya lafadz abun, akhun, hamun, fu, zu. Nah, cuman syaratnya asmaul khamsah ketika i'rabnya rafa bisa ditandai dengan wawu itu harus mudhof. Di antara syarat-syaratnya asmaul khamsah yang ketika i'rab rafa'nya ditandai dengan wawu itu pertama harus mudhof. Makanya di sini diidhofahkan kepada dhamir kaf, dimudhofkan kepada dhamir kaf. Abuka itu sebetulnya lafadz abun dan dhamir kaf ka yang memiliki arti kamu. Akhuka sebetulnya lafadz akhun dan dhamir kaf yang berarti kamu, dan seterusnya. Zu malin itu sebetulnya lafadz dzal, zu, dan lafadz malin. Nah, syaratnya asmaul khamsah ketika i'rabnya rafa bisa ditandai dengan wawu itu sebetulnya ada beberapa syarat. Yang pertama harus berbentuk mufrad, lafadznya harus mufrad, tidak tasniyah, tidak jamak, menunjukkan arti satu. Kalau abun ya cuman bapak satu, bapak seorang bapak, akhun ya seorang saudara, dan seterusnya. Itu yang pertama syaratnya, harus menunjukkan makna satu atau mufrad. Yang kedua harus mukabbar. Mukabbar itu lafadz yang tidak mengikuti wazan fu'ailun, fu'ailun, dan fu'ailun. Harokat-harokatnya tidak seperti harokatnya lafadz fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Ya, seperti lafadz abun itu abun, akhun, dan seterusnya itu tidak mengikuti wazan fu'ailun. Harokatnya tidak seperti harokatnya lafadz fu'ailun. Itu namanya mukabbar. Kemudian syarat yang ketiga, asmaul khamsah ketika i'rab rafa ditandai dengan wawu. Syarat yang ketiga harus mudhof, disambungkan dengan kalimat lain, digabungkan dengan kalimat yang lain, tidak boleh berdiri sendiri. Mudhof atau idhofah, syaratnya harus mudhof, disandarkan atau digabungkan dengan kalimat yang lain. Di sini di lafadz abuka, di lafadz abun, dan seterusnya itu diidhofkan kepada dhamir kaf. Abuka, akhuka, hamuka, fuka itu disandarkan atau dimudhofkan kepada dhamir kaf. Kalau zu malin itu zu disandarkan atau dimudhofkan kepada lafadz malin. Itu intinya tidak boleh berdiri sendiri, harus digabungkan dengan kalimat yang lain. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, ini yang asmaul khamsah bisa ditandai dengan wawu ketika i'rabnya rafa. Syarat yang keempat harus
mudhof kepada selain ya mutakalim. Kan tadi yang ketiga harus dimudhofkan kepada lafadz yang lain. Nah, lafadz yang lain ini selain ya mutakalim, ya yang menunjukkan arti saya. Misalkan lafadz abuka, dhamir kafnya diganti dengan ya mutakalim menjadi abi. Nah, kalau abi ini berarti lafadz abun ini bukan tergolong asmaul khamsah karena tidak memenuhi syarat. Sebetulnya sudah mufrad, sudah mudhof, tapi yang dimudhofi berupa ya mutakalim. Artinya abi itu bapak saya, ayah saya. Berarti lafadz abi ini ketika harapnya rafa tidak boleh ditandai dengan wawu karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya tidak mudhof kepada ya mutakalim. Saya garis bawahi bahwa wawu menjadi alamat rafa terdapat pada dua tempat, yaitu satu jamak mudzakkar salim. Contohnya seperti lafadz i'takafal muslimuna fil masjidi. Lafadz al muslimuna ini jamak mudzakkar salim yang asalnya muslimun mufradnya, ketika dijamakkan mudzakkar salim dan di i'rab rafa, maka setelah huruf akhir yaitu huruf mim ditambah wawu dan nun menjadi muslimuna. Nah, itu yang jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua terdapat pada asmaul khamsah dengan syarat-syaratnya. Contohnya seperti lafadz ja'a abuka, akhuka, hamuka, fuka, malin. Semoga bisa difahami, bisa dimengerti. Amin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.